Bagaimana sih caranya bisa lolos SSW Kaigo Jepang dalam waktu 2 minggu dan nilainya itu manten 100, teman-teman. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dulu Napis. Di channel Dulu Napis ini kita akan membahas seputar pekerjaan. Kembali lagi ke pembahasan yang berhubungan dengan proses kerja ke Jepang, teman-teman. Jadi di video sebelumnya saya itu sudah menceritakan ataupun sudah menjelaskan bagaimana sih caranya gitu, kayak, dan sekaligus tips dan triknya bagaimana kita itu caranya bisa lolos JFT Basic A2 dalam waktu 2 bulan saja. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin menceritakan dan sekaligus sharing santai bersama teman-teman semuanya ya, bagaimana sih caranya bisa lolos SSW Kaigo Jepang dalam waktu 2 minggu dan nilainya itu manten 100, teman-teman. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini saya alhamdulillah banget gitu bisa bisa mendapatkan nilai manten ataupun tidak salah sama sekali. Dan kebetulan ada tips dan triknya yang harus kita perhatikan, teman-teman. Kalau misalkan kita hanya mempelajari materinya saja, ataupun kita itu hanya latihan-latihan saja, maka kita itu belum tentu bisa menyelesaikan ataupun bisa menjawab soal-soal ketika ada di tes yang aslinya nanti, teman-teman. Oke, mungkin pada kesempatan video kali ini saya akan ceritakan ini based on my experience, teman-teman, ataupun ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Jadi ketika saya dulu belajar Kaigo Indonesia dan Kaigo Jepang itu waktunya itu 2 minggu, teman-teman. Jadi dalam 1 bulan itu menyelesaikan Kaigo Indonesia dan Kaigo Jepang. Nah, gini teman-teman, untuk Kaigo ya, ini mungkin kalau misalkan yang lain bisa diterapin juga sistemnya, akan tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, entah itu pengolahan makanan mungkin, ataupun untuk restoran dan yang lain sebagainya. Oke teman-teman, intinya kalau misalkan dari pengalaman saya pribadi, ketika kita mempelajari nih SSW, kita itu harus paham ataupun harus mengerti hal-hal dasar yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Saya ambil contoh dari Kaigo, teman-teman. Oke, Kaigo itu kan pada dasarnya itu perawatan lansia ya, bukan perawatan medisnya. Nah, maka dari itu yang harus kita pahami yaitu adalah Kihong Teki dari kegiatan-kegiatan di pekerjaan tersebut. Misalkan Kaijo. Nah, di pekerjaan Kaigo itu banyak sekali Kaijo-Kaijo ataupun bantuan-bantuan seperti Sukuji Kaijo, Nuyoku Kaijo, dan yang lain sebagainya lah. Kalau bahasa Indonesianya tuh kayak bantuan mandi, bantuan makan, bantuan ganti popok kayak gitu dan yang lain sebagainya, teman-teman. Nah, kita itu harus hafal Kihong Teki-nya ataupun dasar-dasarnya ketika kita melakukan kaijo tersebut ataupun ketika kita itu melakukan bantuan tersebut. Misalkan contoh saja ya, ketika kita melakukan bantuan makan, posisi makan nih, posisi sendok, misalkan seperti ini ya, posisi sendok itu harus seperti apa, apakah harus horizontal, harus vertikal, dan yang lain sebagainya lah. Nah, itu kita itu harus paham Kihong Teki ataupun dasar-dasar hal seperti itu. Yang lain misalkan ketika buang air ataupun ketika Nyuyaku Kaijo ataupun ketika BAB lah kayak gitu kan, posisi si Goryosa ataupun si lansia itu harus gimana, misalkan kayak harus jangan ke belakang, harus ke depan, kayak tumit diangkat dan yang lain sebagainya. Nah, itu contohnya untuk Kaigo Jepang, teman-teman. Karena apa? Karena nanti di soal kita itu apa ya, dibulak-balik. Artinya dibulak-balik itu jadi kita itu seakan-akan dibuat pusing dengan soal gitu, teman-teman. Maka dari itu hal yang harus kita perhatikan yang nomor satu ketika kita ingin memahami ataupun paham soal ketika ujian SSW Kaigo Jepang, yaitu memahami dasar-dasar di pekerjaan tersebut, teman-teman. Dan yang selanjutnya, teman-teman, yang harus kita perhatikan ataupun yang tidak kalah penting dari memahami materi, yaitu adalah kembali lagi ke video yang sudah saya jelaskan, yaitu adalah the power of senpai ataupun kekuatan kakak kelas. Artinya apa, teman-teman? Ya di sini kita tidak usah ini ya, nggak usah, saya nggak akan menutup-nutupi bahwa saya itu pinter gitu ataupun saya itu bisa saya itu bisa mendapatkan nilai manten seperti itu dengan dengan pemahaman saya sendiri. Enggak, teman-teman, jujur aja saya juga
ketika di LPK kita itu yang memanfaatkan informasi-informasi yang masuk ke kita dari kakak kelas kita sebelumnya. Misalkan nih, kalau misalkan kalian punya kakak kelas ataupun ada senpai yang udah SSW, yang udah JFT ataupun yang udah tes apalah itu intinya. Kalau misalkan mereka lolos, cobalah kumpulin data-data tersebut teman-teman. Tanya apa aja yang keluar, apa aja yang susah. Kalau misalkan ketika kita belajar di LPK nih, kita itu misalkan dalam latihan-latihan soal itu ada case-case ataupun ada soal-soal seperti ini, itu keluar semua enggak misalkan. Nah, kalau misalkan keluar ya syukur berarti kita udah belajar. Akan tetapi kalau misalkan ada soal yang tidak keluar dari situ ataupun yang baru misalkan, nah jadi kita itu bisa mendapatkan informasi dari senpai kita tersebut teman-teman. Jadi begitu ngaruhnya lah intinya. Mohon maaf ya bukan kunci jawaban ya, tapi bisikan-bisikan kebenaran lah ya, seperti itulah teman-teman. Mungkin teman-teman semuanya juga udah tahu dengan hal-hal seperti ini di LPK ya. Akan tetapi buat kalian yang memang belum tahu ataupun yang mandiri biasanya yang agak rumit itu ya. Mungkin mandiri itu biasanya ada link-link yang di-share-share gitu kan. Ya bagus itu, tapi kalau misalkan kalian ada di LPK ya lebih baik memanfaatkan hal tersebut teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, dan ada sih sebenarnya di Kaigo Jepang itu tips dan triknya ketika ngisi ketika ngisi jawaban itu. Jadi kita itu harus benar-benar teliti terhadap soal tersebut teman-teman. Oh iya, dan saya ingin memberikan informasi buat teman-teman yang mungkin nanti tesnya itu di Yogyakarta teman-teman. Ini saya cerita sesuai dengan pengalaman saya sendiri dan sesuai dengan teman-teman saya yang tesnya sama di Yogyakarta. Itu tuh si komputernya teman-teman, si layarnya itu agak buram sedikit. Jadi ketika kita ngerjain tuh, si kanji-kanji sama hiragana sama purigana yang di atasnya itu agak sedikit buram. Jadi kalian kioskete lah, hati-hati ketika ingin ngisi, fokus, dan ketika kalian ingin milih jawaban harus dibaca-baca lagi. Karena untuk Kaigo Jepang itu waktunya hanya 30 menit ya teman-teman. Kalau misalkan dalam waktu 30 menit kalian tidak bisa membereskan semua, ya wari mas pak, selesai pak gitu. Jadi harus dalam waktu 30 menit ya harus udah diberesin gitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jadi kesimpulannya tadi yang intinya adalah kita itu harus memahami ataupun mengetahui Kihong Teki ataupun dasar-dasar dari keperawatan Jepang ataupun Kaigo Jepang seperti itu. Soalnya kalau misalkan udah hafal dasar-dasarnya, ya nanti soal itu bagaimanapun sulitnya kita akan ngerti gitu karena kita dasarnya udah ngerti. Dan itu sepengalaman saya teman-teman. Caranya ya belajar dari buku, belajar dari senpai-senpai, dari sensei dan yang lain sebagainya. Dan yang selanjutnya tadi yang kedua ini tidak kalah pentingnya teman-teman, yaitu the power of senpai ataupun dari kakak kelas. Oke, untuk penjelasannya ini tidak usah dijelasin lagi ya karena kalian udah paham semuanya. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini teman-teman, dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar kalian dari LPK mana teman-teman. Kalau misalkan kalian dari Jawa Barat, Jawa Timur, dari Medan ataupun dari manapun itu, nanti kita silaturahmi di kolom komentar. Saya Duru Napis, ja mata nih.